di perumahan-perumahan yang saya belikan tanah dan bangun itu kurang lebih ada 1.900 rumah. Sedikit juga. Mereka itu tidak punya pekarangan, saya berikan pekarangan. Tadi saya tidur jam 7 pagi, bangun setengah 10, mandi, habis zuhur langsung ke Belang, kemudian kukuhkan tim 150 orang, itu tim Belang namanya, untuk tim sukses di wilayah 3 kecamatan pesisir Minahasa Tenggara. Nah, di jalan saya ditelepon oleh Angel, oleh saudara Kuyola, so di mana ngana, kita bilang masih di sini. Di mana? Di sini di dalam otot. Begitu kita dapat dengar, kita pasangan katanya sobat tunggu, kita bilang tinis gas. Luar biasa. Iya. Jadi saya tidak banyak, tadi sudah banyak diurai. Bapak Ibu hadirin wal hadirat, sebagai warga masyarakat, mohon maaf teman-teman dari Bawaslu juga, dari kepolisian yang saya hormati, pemilihan kepala daerah diatur dalam konstitusi kita, Undang-Undang 45 di pasal 18 ayat 4 yang kemudian dijabarkan ke dalam Undang-Undang nomor 10 2017 dan beberapa PKPU sebagai turunannya. Jadi ini keniscayaan gubernur, bupati, kepala daerah adalah gubernur, bupati, dan wali kota adalah kepala daerah yang dipilih melalui pemilihan demokratis, berarti bebas, rahasia dan terbuka. Apa maksudnya? Ini sebagai jawaban bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat. Kursi gubernur, kursi bupati, kursi wali kota, dan para wakil adalah kursinya rakyat yang didelegasikan kepada gubernur dan wakil gubernur, bupati, wakil bupati, dan wali kota, wakil wali kota. Sebenarnya jabatan ini punya kalian, tapi kalian tidak sadar. Alhamdulillah 2020 di Sulawesi Utara oleh kurang lebih 45 kursi di Dewan Perwakilan Rakyat, ada kurang lebih sekian partai itu mengusung putra-putra terbaik Sulawesi Utara. PDIP dengan 18 kursi, ditambah Gerindra 2, ditambah PSI 1, ditambah PKB 1, menjadi 22 kursi mengusung pasangan ODSK. Kemudian ada putra juga terbaik diusung oleh Nasdem dengan 9 kursi, yaitu Ibu Fab Konipa. Dan kami berdua diusung oleh 6 partai, 3 mempunyai 13 kursi. Golkar 7 kursi, Demokrat 4 kursi, dan PAN 2 kursi, dibantu oleh 3 partai non parlemen, yaitu Berkarya, PBB, dan Garuda. Jadi kami ada 6 partai. Sekarang kami disodorkan apa yang membedakan dari ketiga calon ini, karena ini dikatakan yang terbaik yang dilahirkan oleh partai-partai yang mempunyai kewenangan. Apa yang membedakan? Yang pertama, karakter di dalam memimpin. Yang kedua, konsep yang ditawarkan. 2 itulah yang Oni harus beli dengan kedaulatan. Bukan soal warna. Warna boleh di jalan-jalan, tapi hati cuma satu. Dengan rakyat. Seandainya tanggal 9 Desember yang 1,8 juta rakyat yang punya hak pilih disuruh tidak ada yang KTPS, tidak ada tolong jadi apa-apa, dan tidak ada hukum yang melarang kalian. Makanya jangan ada yang takut dengan penindasan. Mau bupati ke wali kota yang tekan-tekan palak lah apa. Makanya saya minta Bawaslu itu punya kewenangan yang strong, yang kuat.
Jangan cuma awasi tentang bagaimana letak bendera dan APK lainnya, awasi orangnya nak pakai masker, yang awasi penyelewengan oleh oknum-oknum yang dilarang di dalam undang-undang. Karena itu yang membuat hal. Rakyat berkumpulnya nak mau jadi hal, yang penting pakai masker. Yang bikin masalah, orang yang ditugaskan menjadi penyelenggara dan wasit jadi pemain, menggunakan program menjadi haknya dan menggagahi rakyat. Kalau tidak pilih Pak ini, tidak cair. BLT. Emangnya mau nipunya? Ini kan lucu, bukan zaman PKI ini, bos. Ajar. Didiklah rakyat dengan baik. Gaspol. Karena rakyat yang punya ini hak semua. Kontako kuat dosa Tuhan yang berakal. Bukan tong punya kok mengaku-mengaku tong punya. BLT BST itu kan program yang siapapun yang menjadi leader, menjadi pemimpin tetap hak rakyat. Oh diingat tuh tada bamara menteri. Karena menteri itu dalam bodoh dalam program. Masa rakyat selapar hari ini dia mau suruh tunggu administrasi, kita mengamuk. Alhamdulillah presiden pandai, dia langsung panggil tuh menteri Komara, cepat ikut akan tuh bupati Bolting dia mau. Serahkan semua seluruh Indonesia. Jadi kira biar dong menteri semua dong pandai, banyak juga yang tidak tahu apa-apa kok. Dan kira orang ini biar bupati orang kampung, kira-kiranya tidak pandai. Jadi Bapak Ibu, yang membedakan dari tiga pasang ini adalah karakter memimpin, ketulusan, keikhlasan dalam memimpin, keterbukaan di dalam memimpin, transparansi dan konsep. Itu yang mau dimobili dengan Unipis Suara. Jadi yang membedakan itu. Nah, apa beda antara yang lain dengan saya dengan Ibu Cep? Apa yang membedakan? Gaya. Itu pertama, performance. Ya, Bapak Ibu, jangan heran kalau ini cantik dari pun. Waktu Tuhan bikin pada dia, nyandak berkedip. Keniscayaan. Tapi kalau kita jangan heran, rusak dari kecil. Apa terbaca itu? Lewat konsep yang ditawarkan. Sekarang kita berbicara tentang anggaran. Anggaran mana yang harus kita bahas hari ini? Yaitu anggaran pendapatan Provinsi Sulawesi Utara. Tahun ini pada APBD awal diasumsikan pendapatan dari 6 sumbernya itu kurang lebih asumsinya 4 triliun 143 miliar. Ditambah dengan pembiayaan 300 miliar sekian, maka total belanja itu 4 triliun 553 miliar. Setelah perubahan terjadi pengurangan pada pendapatan 300 miliar lebih, sehingga total pendapatan asumsi atau diperkirakan tinggal 3 triliun 772 miliar. Sekarang saya dengan Ibu Teti harus mematok, bila kami terpilih maka kami akan mematok pendapatan Sulut itu pada 4,5 triliun di 2021 nanti dari 6 sumber pendapatan, dana transfer DAU bagi hasil pajak bukan pajak, pendapatan lain-lain termasuk bagi hasil dengan Bank Sulut sebagai kekayaan yang dipisahkan, baru-baru diasumsikan cuma 20 miliar, kalau kita tambah patok 100 miliar. Karena apa? Kita pemegang saham pengendali.
Modal kita di sana itu hampir 500 miliar. Jadi dividennya seharusnya besar. Jangan ragu, orang ini sok kelola tong daerah. Kita 10 tahun jadi bupati di Boltim. Ibu Teti 10 tahun menjadi bupati di Penasih Tenggara. Nah, kami akan mematok perbedaannya begitu. Saya terbuka 4 triliun 500 miliar perkiraan. Mau bikin apa itu duit? Tentunya harus dipisahkan pada belanja langsung, belanja tidak langsung. Masing-masing di belanja langsung, tidak langsung juga di belanja tidak langsung. Belanja pegawai itu kurang lebih 2,2 triliun. Kemudian yang 2,3 triliun diapakan? Kita akan lakukan pada belanja, yaitu belanja modal dan barang jasa, serta belanja-belanja hibah lainnya. 1 triliun kami akan tarik diperuntukkan langsung kepada rakyat. Tadi ada Ibu Cep bilang sebagian. Kita punya 11 program unggulan, 4 sebagai urusan wajib, 7 urusan pilihan yang menjadi wajib. Begitu kok kalau kampanye, jelas. Saya tidak bercerita jalan tol, karena jalan tol itu rencana dari 30 tahun lalu. Siapapun gubernur tetap jalan. Karena itu dana APBN, bukan dana yang itu 4 triliun lebih. Yang tong bicara yang ini harus tahu itu dana yang dikelola oleh gubernur dan wakil gubernur. Itu yang penting. Makanya kita target 1 triliun kita akan anggarkan untuk kepentingan publik. Apa pertama yang menjadi target utama kita? Yang pertama, rakyat Sulut harus tinggal di negeri sendiri, di tanah sendiri, dan di rumah sendiri, sertifikat sendiri. Beke apa jalan bagus kalau rakyat menumpang pada orang petana? Ngoni tidak mau dapat ikut situ karena mesti bayar, 2 pintu bayar. Jadi terkasih ibarat tuh jalan tol penting untuk roda ekonomi kita. Tapi itu ibarat jalan kalau ikan paus. 1 kawang ikan paus besar-besar tapi paling tinggi 50 ekor. Betul? Nggak ada lebih dari 50. Tapi ini ikan bosau dengan like kasihan. Makanya kita memprioritaskan 1 triliun untuk belanja barang jasa. Yang pertama, setiap tahun kita harus membangun minimal 3.000 unit rumah penduduk dengan anggaran 30 juta per unit. Berarti ada 90 miliar tiap tahun minimal kita gelontorkan untuk ini program perempuan 65 tahun ke atas, laki-laki 70 tahun ke atas. So tua kon susah, padahal dia so banyak membantu negara dan daerah. Tapi saat hari tua dia tidak mampu berdaya, negara dan pemerintah tidak pernah datang padanya. Kami menganggarkan 200 miliar untuk 100.000 orang tua dengan program JHT, jaminan hari tua. Mantap. Melamar juga belum cukup. Jadi nggak baik-baik kalau cuma kasih 600 tolak koma. Dengar itu. Kemudian apalagi yang kita siapkan? Kita tahu terlalu banyak kita mau mengkuliahkan anak kita, tapi kita terkendala dengan kemampuan untuk membayar uang semester. Makanya kita siapkan 50 miliar untuk 10.000 minimal anak-anak tidak yang kurang mampu untuk uang semesternya, dan anak-anak yang berprestasi kita siapkan 50 miliar untuk membebaskan anak-anak untuk bayar uang semesternya di semua perguruan tinggi. Gitu. Kemudian apa lagi? Kita akan menyiapkan 300 miliar untuk stimulan tambahan pendapatan desa. Kurang lebih 200 juta. Untuk apa? Kesejahteraan dari mulai Pak Kepala Desa turun sampai dengan RT RW. Dan separuhnya untuk modal usaha yang pada BUMDes yang ada di desa.
Jadi ada dua kelompok pembiayaan, kesejahteraan aparat desa dan kemudian untuk modal usaha di badan usaha milik desa. Dengar Pak? Kita juga menyiapkan kurang lebih mendekati, kita asumsikan sampai 50 miliar. Kalau saya asumsi sampai 15 miliar. Tambahan pendapatan kepala sekolah dan para guru kelas serta guru mata pelajaran SMK dan SMA yang sampai sekarang menderita tapi don't suruh pasang baliho. Atau orang tidak mau aniaya begitu, saya mau tambah dulu pendapatan. Kenapa? Kalau di pulau-pulau begitu susahnya orang akan mengurus ke provinsi. Ini akibat pengalihan pasal 131 sampai pasal 133 pada Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Sehingga SMA dan sederajat yang tadinya diatur dalam Undang-Undang nomor 20 tahun 2006 tentang sistem pendidikan nasional, kewenangan dari bupati ditarik ke provinsi yang menyusahkan para guru. Maka kita akan mengambil kebijakan untuk memberikan tambahan pendapatan para guru SMA. Siapa Pak Guru? Jadi kita mau bicara ini yang kita mau tawarkan. Yang kita tawarkan. Apalagi kita siapkan 150 miliar untuk 50.000 UMKM usaha kecil dan menengah per satu orang 3 juta. Sah. Belum cair tuh orang. Kenapa harus diselamatkan? Karena kita tahu nih mama ini biar dong tak tahu begini, dong ada berpikir dong kasih pulang pinjaman ke koperasi besok. Betul. Nah, itu yang bikin mati pengoni. Karena itu pinjaman di koperasinya tidak ada DP untung karena pinjam ini hari bayar kalamari. Sehingga akhirnya ngoni terlilit. Dia kasih itu doi tanda tangan sore begini 1 juta terima 900 dengan alasan administrasi dan uang simpanan. Sampai mampus ngoni tak dapat ulang ke sana. Pengalaman ibu-ibu, pengalaman. Angkat tangan. Dan tak tahu dong kelakuan karena hampir 7 tahun kita bikin riset dia dong model. Dong kasih sore jam 5, besok jam 7 dong setunggu di muka pintu. Doi gulung kaputar, betul? Pengalaman berarti dong. Makanya pemerintah harus menjamin. Kenapa pemerintah yang harus menjamin? Karena dalam kitab Bible pun mengatakan bahwa pimpinan itu atau seorang kepala daerah itu, seorang pemimpin itu di dalam Bible mengatakan sebagai wakil Tuhan Allah. Kalau dalam Islam, dalam hadis qudsinya dia katakan as-sultanu zilullahi fil ardh, pemimpin naungan Allah di muka bumi. Maka wajib pemimpin melindungi. Karena dia bilang yakni ilaihi kullu mazlumin min ibadi, untuk membela sebahagian hamba Allah yang kesusahan dan perlu dibela. Tugas para gubernur, bupati dan wali kota. Saya dengan Ibu Keti akan ambil alih itu untuk membantu kalian supaya tidak pinjam lagi di koperasi. Nah, 3 juta, Bu. 3 juta. Gue mau serang di 600 pengoni. Hah? Sebenarnya anggap ganima itu Abe konjang pilih supaya 2 kali kalah. Ganima itu barang rampasan. Dorang 2 kali kalah, ngoni 2 kali untung. Dapat bedoi kong dapat 3 juta dari orang yang untung. Menyimpang jonya tidak berdosa. Ganima itu barang rampasan. Pak Imam tahu dari sejarah halal itu rampasan. Ganima. Ada yang tanya, berdosa itu? Kita bilang kata Nabi sebenarnya dalam Islam siapa yang memberi dan siapa yang menerima dalam konteks bermaksud sesuatu maka dosa kedua-duanya. Tapi ada dalil yang bilang kalau barang rampasan halal. Anggap juga ganimah barang rampasan. Dorang kasih kalah 2 kali, nyandak jadi kok habis doi.
Kongoni cari untung 2 kali. Dapat doi daripada orang, kau dapat doi juga 3 juta daripada orang. Mantap. Berarti semua udah dikampanyekan. Dan ini